Kalau yang itu ada berapa siswanya, Bu? Tantan, Bu? Yang mana? Di Saraswati. Saraswati semua siswanya 579. Itu wajib ikut pramuka semua atau sistemnya kayak apa? Secara ini tidak sih wajib, tapi sementara masih mewajibkan ke penggalang PSD-nya. Oh, yang untuk Ya, SD. ya, tapi apa sih istilahnya tetap disinggung di kelas itu lambang pramuka gitu secara itu, tapi tidak praktek dia semuanya. Yang praktek hanya penggalangnya. Baik. Nah, saudara, saya sekarang sudah bersama dengan para kakak-kakak pembina. Ini ada Kak Rudianto, ada Kak Made, Sukerti, gitu ya. Kita ingin mengetahui bagaimana sih apa yang akan mereka lakukan, melihat dari situasi perkembangan sekarang yang mungkin lebih ke milenial, pendekatannya mungkin agak berbeda sekarang. Nah, kita ingin lebih tahu. Gitu, Ge. Mungkin saya ke Pak Rudianto dulu. Siap. Kak Rudi, kan kita melihat sekarang ini boleh dikatakan anak-anak milenialnya sudah banyak, zamannya sudah berbeda dengan kemarin-kemarin. Nah, pendekatan apa yang dilakukan oleh kakak-kakak pembina ini untuk supaya bisa mengejar zaman kayak gini, pramuka dibawa kemana caranya gitu? Ya, baik. Jadi di era pandemi ini, COVID-19 ini, bahwa kita pembina itu dituntut untuk kreatif, inovatif untuk kepada adik-adik. Dan kebetulan adalah background saya adalah pembina penegak. Jadi itu adalah mencari minat bakat adik-adik penegak yang kita menanyakan kepada mereka, apa sih yang diinginkan oleh mereka. Nah, kita sebagai pembina penegak itu mengikuti, beda dengan adik-adik siaga atau pembina penggalang. Dia harus tetap mengayomi, memeluk, dan mengarahkan. Kalau di penegak itu diberikan keleluasaan adik-adik itu untuk berinovasi, dan pembina hanya menjadi pendorong, motivasi, dan pengarah. Jadi itu. Nah, dengan sekarang ini adalah mereka dinamakan di dalam gugus depan itu ada namanya Dewan Ambalan. Nah, Dewan Ambalan itulah yang bergerak menentukan latihan di mana, latihan apa. Nah, jadi contohnya adalah kalau sekarang nih, misalnya adik-adik itu menawarkan kegiatan kepada saya. Nah, Kak, kita izin, kita akan mengadakan kegiatan webinar, seminar ini. Kakak bersedia jadi gininya? Siap, silakan diatur waktunya, Dek. Nah, terus diatur waktunya, terus nanti kakak siap jadi pembicara dan mencarikan pembicaranya, seperti itu. Jadi itulah mereka, apalagi sekarang sudah gadget, modern, dengan tentunya mereka tidak lazim lagi, tidak susah lagi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Jadi kalau SMA lebih ya yang susah itu ya mungkin teman-teman pembina penggalang, siaga yang harus mengayomi, karena siaga itu lebih banyak bermain seperti itu. Baik, terima kasih Kak Rudi. Nah, ke Kak Made, Sukerti. Nah, ini kan memang sebetulnya dari posisi siaga, penggalang, ini kan basic-basic ya. Ya kakak ya, pendamping. Nah, kalau melihat sekarang dengan perkembangan yang ada, bagaimana kakak pembina ini melihat supaya anak-anak ini mau tertarik dengan pramuka? Kan kalau kemarin boleh dikatakan bisa jadi nih sedikit ditinggalkan pramuka karena kayaknya pengacaranya monoton aja, upacara, baris-baris, hal gitu. Nah, sekarang kan pola pikir anak-anak juga gitu. Bagaimana Kak Made melihat begini? Apa yang dilakukan? Ya. Baik Kak, seperti yang dipaparkan Kak Rudi tadi, memang agak sulit sih karena kita di tingkat golongan siaga sama lebih-lebih penggalang siaga, bukan penggalang SMP. Kalau penggalang SMP sudah mirip dengan yang dikatakan Kak Rudi. Tetapi ini setingkat sekolah dasar ya? Iya, sekolah dasar. Yang siaga kan 7 sampai 10, yang 10 sampai 15 itu penggalang, tapi kita kan rata-rata yang sampai 11. Nah, memang sulit memang karena di masa pandemi ini, tapi yang namanya pramuka kan harus dituntut kreatif, seperti yang dibilang ini. Nah, lebih-lebih pembinanya. Nah, saya kebetulan sama Bigus di 0401, 0402, yang berpangkalan di SD Saraswati 1 Denpasar. Nah, kebetulan kami, saya sendiri sebagai andalan, jadinya gampang untuk berkolaborasi dengan kakak-kakak pembina yang lain. Artinya kita walaupun di masa pandemi kita kan bisa meeting Zoom,
sekedar mereka misalnya kita ajak rigem, kemudian sekedar memperkenalkan simbol tali temali yang sederhana untuk SD, misalnya simbol mati, simpul hidup, kan AEG cuma sebatas itu. Jadi sepertinya kalau memang ada keinginan dari pembinanya, seperti dikatakan Kak Rudi kan, kalau anak siaga itu hampir 90% itu dari pembina. Kalau yang di penegak kan dari adik-adik apa yang mereka mau. Kalau sebaliknya dengan kita selaku pembina yang harus kreatif menggerakkan mereka, membuat pramuka itu lebih diminati. Karena sekarang kan sudah zamannya modern, jadi sepertinya orang lain bilang pramuka itu itu tidak terjadi di kita. Justru saya sendiri merasa anak-anak itu makin berminat karena mereka kita sekali-sekali kita ajak anjang sana, kegiatan di luar sekolah, menerapkan pramuka itu seperti apa. Kan dia ada yang namanya pesta kebun kalau untuk siaga. Jadi kita terapkan di situ mereka gimana mereka seperti masak sederhana yang pramuka itu bersama. Jadi dia merasakan. Jadi nilai-nilai kekompakan, persaudaraan, benar. Eko Seliro. Ya sesuai dasar dharma kita lah. Sesuai dengan alam, gimana di alam. Cintai Jadi berbeda tidur di rumah dengan di alam terbuka. Ini mereka antusias ya? Antusias. Cuman sayangnya sekarang di pandemi COVID ini kita tidak bisa laksanakan itu. Sedikit dibatasi lah ya. Sedikit dibatasi. Metodenya yang dirubah. Betul. Tetapi nilai-nilai itu tidak hilang. Makanya kita di Keluarga Bali itu kan mungkin disambut antusias dengan adik-adik karena kayak mungkin tadi sering sudah ketemu sama adik-adik kan haus dengan kegiatan dia. Mungkin dia bosen di rumah, akhirnya dia berlomba-lomba. Kalau kita buka dengan gini pasti banyak sekali peserta. Tapi sayangnya ini adalah kita kan cuma per kontingen. Jadi 9 kabut ya. Nyatanya mereka bisa ikut dan dapat juara 1 lagi lomba Satwa Bali sesuai dengan pesan Kak Warda. Ranahnya Sat Nangun Keti Satwa Bali itu ada 3 ranah itu sudah tertuang. Seperti ini kan ada lomba Satwa Bali, lomba karaoke, lomba anak berkebutuhan khusus. Dan itu hampir semua cabang di Bali ini mengikuti, masing-masing cabang mengirim. Saya ingat betul, mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin 25 tahun yang lalu, pramuka dari Bali ini menjadi salah satu favorit tuh Pak pada waktu kita zaman Jambore Nasional. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Karena jadi kita semua tangkas gitu, terutama kalau dia sudah membawakan budayanya luar biasa. Benar. Kalau kita di Bali Mas, tadi kalau kita di Bali, kita mewakili kontingen Bali, Bali dicari sama provinsi lain. Apalagi kita sudah pakai udeng. Wah, udeng kita itu bisa berharga di sana. Dan bahkan tidak ada kegiatan lain, udeng kita ini bisa bawa pulang lagi. Pasti kita cenderamata saling tukar. Apalagi jadi bangga betul. Benar. Jadi memang ini kita juga sampaikan pada adik-adik pramuka bahwa Keluarga Bali atau pramuka di Bali itu kalau di tingkat nasional sudah tidak diragukan. Ada kebanggaan, kita bangga sekali. Kebetulan kemarin kita ikut Karang Pramuka Nasional. Seharusnya sudah direncanakan kecaknya Ramayana. Tahu-tahu sampai di situ salah satu kecak nggak siap, kita mendadak bikin sendera tari dan latarnya tari yang ngetop sekarang Rejang Lenteng. Mendadak itu dan jadi bisa, dan penontonnya luar biasa. Pokoknya Bali ditunggu-tunggu di tingkat nasional. Nah, terkait dengan kebanggaan itu mungkin terakhir Kak Rudi juga Kak Made bisa sampaikan apa yang ingin sampaikan kepada adik-adik pramuka kita, adik-adik kita dari siaga, dari penggalang sampai penegak, bahwa ini loh kita nih harus bangga, harus memang menjadi, apalagi pramuka Bali ini menjadi sebuah kebanggaan. Apa ya? Mungkin dari Kak Made dulu? Oke. Baik adik-adikku sekalian, pramuka siaga, penggalang, penegak, dan yang belum bergabung di dalam gerakan pramuka, saya yakin bahwa pramuka ini adalah yang berpositif. Ingat, organisasi satu-satunya yang terbesar adalah gerakan pramuka, dan pramuka itu adalah satu-satunya organisasi yang diperbolehkan mengalungkan merah putih di leher, dan organisasi lain itu tidak boleh. Disinilah kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia, bisa mengalungkan merah putih ini di leher kita dan menyatukan pada dada kita. Dan janji-janji pramuka dan kegiatan pramuka sangat menarik. Jadi ikutilah pramuka itu dengan baik dan dalami, jangan setengah-setengah.
Kalau setengah-setengah, adik tidak akan dapatkan feel-nya. Tapi adalah ketika adik mendalami, ikuti jenjang dari siaga, penggalang, penegak, dan pembina, kakak yakin hati nurani adik-adik satu dengan gerakan pramuka, yaitu merah putih kita yang mengacungkan di leher kita ini. Lebih-lebih di masa pandemi ini. Ya, Pak, lebih-lebih di masa Kita pandemi. jadi pelopor, pramuka jadi pelopor yang sudah ke cabang-cabang mencontohkan bagaimana menerapkan menerapkan protokol kesehatan, bahkan memberi bantuan dari keluarga ini, dari cabang-cabang juga mengumpulkan di sini. Jadi kita bersosialisasi. Jadi tidak ada halangan untuk berbuat walaupun di masa pandemi sekalipun. Jadi ada kepedulian, ya, kemanusiaannya juga tetap. benar cinta tanah airnya tertuang di sini dari Kasada Pramuka. Kita yakin pramuka selalu di depan. Kalau dulu baru sekarang orang-orang mengatakan Pancasila dan pramuka dari dulu adalah manusia Pancasila, tertuang daripada himne pramuka kita. Baik, terima kasih Kak Rudi, Kak Made, Sukerti. Selamat Hari Pramuka. Ya, salamnya Semoga pramuka di Bali terutama sukses, menjadi contoh untuk keluarga-keluarga yang lain, dan tentunya memberikan makna nilai-nilai yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, Tidak amin. hanya untuk keanggotaan. Ya. Jadi, sekali lagi terima kasih atas waktunya bersama dengan Kompas TV kesempatan kali ini. Nah, saudara, itu tadi memang tanggal 14 Agustus, setiap tanggal 14 Agustus adalah Hari Pramuka. Tentunya 14 Agustus bukan hanya sekedar sebagai sebuah peringatan, tetapi tentunya sebagai tonggak apa yang ingin dilakukan ke depan. Ada kolaborasi, ada kreativitas, ada hal-hal yang baru, inovasi yang dilakukan oleh gerakan pramuka seluruh Indonesia dan terlebih juga di Bali untuk betul-betul bisa menerapkan Tri Satyanya dan juga mendarmakan dasar dharmanya kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Pramuka kepada seluruh anggota pramuka yang ada di Indonesia dan terutama yang ada di Bali. Semoga pramuka betul-betul menjadi salah satu bagian dari cara kita untuk mencintai negara dan menjaga negara Republik Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi dalam Sapa Redaksi On Location untuk tema-tema selanjutnya. Terima kasih.